Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Hudari, NPM 19630064 kelas 3E reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mentutorkan coding tersebut ini dan penjelasan per baris. Kalau yang baris pertama ini atau disebut single line dengan tanda garis miring 2. Cara komentar di atas akan membuat semua karakter setelah tanda garis miring 2 dan hanya di baris itu akan berlaku menjadi komentar biasa. Cara ini digunakan untuk menandai atau memberi keterangan pada kode baris itu. Dan seperti inilah contohnya, garis miring 2 terus ketik program pengganti UTS. Dan yang baris kedua sampai ke 6 ini disebut multiline, diampit oleh garis miring 1 dan bintang garis miring, merupakan fitur komentar yang diturunkan oleh bahasa pemrograman C. Cara di atas akan membuat semua karakter di antara tanda garis miring bintang dan bintang garis miring akan berlaku sebagai komentar jika cara single line tidak cukup untuk memberi keterangan komentar yang membutuhkan berbaris-baris, atau membuat komentar menggunakan break line agar mudah untuk dibaca, maka kita dapat menggunakan cara komentar multiline. Contoh seperti berikut ini pada baris 2 sampai ke 6. Kalau baris ke-7 itu adalah kalau baris yang ke-7 ini adalah pagar include tanda panah kiri, iostream tanda panah kanan. Seperti pernyataan yang diawali dengan menggunakan tanda pagar disebut sebagai preprocessor directive. Pada contoh tertulis pagar include iostream, yang berarti program akan menggunakan fitur dari pustaka atau library yang bernama iostream. Include, pagar include iostream adalah file header yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan function disebutkan di dalam kode pemrograman, bertujuan untuk memberitahu compiler bahwa file akan menggunakan beberapa fitur yang ada pada pustaka yang disebutkan sebagai bukti pada baris ke-6 program tersebut. Nah, salah satu fitur yang disediakan oleh pustaka iostream yaitu menggunakan std dan code. Kalau kita menjelaskan yang baris ke-8 adalah inMain. inMain merupakan function utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Tidak akan ada function yang otomatis dibaca oleh kompilator kecuali fungsi utama inMain. Fungsi utama bagaikan sebuah kepala dari sebuah program yang mengatur arah kompilator. In dalam fungsi utama adalah sebuah return type integer. Dalam peraturan C++, fungsi utama memang harus menggunakan return type integer
Dan tepat setelah identifier identitas main terdapat sepasang tanda kurung. Itu merupakan tempat di mana kita dapat mengisi parameter untuk function, tetapi dalam fungsi utama hal itu tidak dibutuhkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong. Dan tanda ini, tanda apa ini? Kurawal merupakan sebuah blok pembuka. Blok pembuka memiliki sebuah pasangan yang dinamakan blok penutup. Di dalam contoh program tersebut menaruh blok penutup di baris paling akhir dengan tanda blok penutup. Kedua blok tersebut menyatakan bahwa kode yang diampit oleh mereka adalah satu ruang lingkup atau scope, dan menyatakan bahwa semua kode di dalam blok tersebut merupakan definisi dari fungsi utama. Dan kita membahas code. Output atau keluaran untuk code. Output keluaran adalah aktivitas program yang mendapatkan perintah untuk memberikan informasi data kepada pengguna manusia. Data tersebut dapat berupa teks, file, gambar, dan lain-lain. Data itu biasanya merupakan hasil olahan dari data sebelumnya. Dalam bahasa C++, kita dapat melakukan pengeluaran objek code. Untuk menggunakan objek code, kita membutuhkan insertion operator dengan tanda panah ke kiri di antara objek dengan ekspresi. Jika kita ingin melakukan keluaran menampilkan nilai dari suatu variabel, kita hanya akan membutuhkan identitas dari variabel tersebut. Dan jika kita ingin langsung menampilkan sebaris kalimat string, kita dapat melakukannya dengan menambahkan sepasang tanda petik dua di awal kalimat dan akhir kalimat. Ya, contoh seperti ini code. Masukkan angka, petik 2 muka dan akhir belakang, akhir kalimat. Input masukkan untuk scene. Input adalah interaksi pengguna manusia dengan program, memungkinkan program dapat menerima data atau informasi dari pengguna. Dalam bahasa pemrograman C++, kita dapat melakukannya perintah masukkan dengan menggunakan objek chain. Untuk menggunakan chain, kita membutuhkan extraction operator dengan tanda panah ke kanan yang diletakkan di antara objek chain dan ekspresi. Sebelum kita mencoba fitur masukkan input pada C++, kita harus mengetahui bahwa setiap data yang diberikan oleh pengguna akan membutuhkan tempat penyimpanan. Pada komputer dinamakan sebagai memori, dan memori dapat dipesan menggunakan bahasa pemrograman dengan cara membuat angka. Maka data yang diberikan oleh pengguna dalam operasi pemasukan input akan disimpan dalam memori variabel yang telah kita buat atau angka tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Kalau contoh pemrograman yang mencontohkan bagaimana menggunakan input output dengan objek code dan scene pada baris ke-11 adalah angka dengan tipe data integer yang akan berfungsi untuk penyimpanan data masukan dari pengguna program. Baris selanjutnya adalah contoh pengguna keluaran dengan objek code.
mengeluarkan sebuah string dengan kalimat masukkan angka. Baris ke 13. Contoh penggunaan perintah masukkan cin, masukkan dari pengguna akan dimasukkan masukkan dari pengguna akan dimasukkan dan disimpan dalam memori variable angka. Terus dan baris ke-14 yaitu code menampilkan string dengan kalimat angka yang Anda masukkan adalah, dan menampilkan isi dari variabel angka yang merupakan data pengguna masukkan pada baris ke-13. Terus ke baris ke-16 adalah return 0 titik koma. Meskipun berbeda, tetapi hasil dari contoh program tersebut masih sama seperti contoh program ini. Using namespace std petik koma pada contoh program tersebut di barisan ke-8 menyatakan bahwa program ini akan menggunakan namespace yang bernama std, sehingga kita tidak perlu untuk menyertakan identitas std petik dua kali pada anggota dari namespace std. Salah satunya adalah code merupakan anggota dari IOStream dan masukkan sebagai anggota namespace std yang digunakan untuk mengakhiri baris atau pindah baris pada hasil layar program. Dan di sini saya akan langsungkan saja coding tersebut. Kita cek ini, klik compile and run atau pencet F11 dan tunggu saja. Nah, dan dia akan menampilkan sebuah ini kode jalan atau ini, dan Anda disuruh memasukkan angka, terserah angka berapa, misalkan 40, lalu pencet enter dan muncullah angka yang Anda masukkan adalah 40. Dan di sini kalau kita mau keluar, tekan enter sekali lagi dan boom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.